斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 91, Kesengsaraan Kaisar 6. Sosok Long Yi berhenti sejenak, dan pada saat ini, sesosok terbang di atas Long Yi, kekuatan yang kuat menyebar dengan gila-gilaan, dan membungkuk untuk menghancurkan Long Yi dengan keras. Mata emas Long Yi tiba-tiba menyusut, dan sosoknya berubah menjadi sinar cahaya keemasan, berlarian di sekitar lingkaran, mencoba menerobos, tetapi setelah beberapa putaran, dia gagal, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudah agak habis. Kekuatan Long Yi hanya di tahap akhir Doudi Bintang 1, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari beberapa Doudi Bintang 2, pada akhirnya Long Yi tetap jatuh ke tangan kedua klan. Long Yi tidak tahu bahwa Xiao Yan masih hidup, dia telah kehilangan kepercayaannya sekarang, dan sedang menunggu kematian. Xiao Yan meninggal, dan dia tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, di ruang samping, sesosok duduk dengan tenang di tengah sel darah yang terbuat dari darah iblis. Saat ini, sudah beberapa hari sejak Xiao Yan menyerap energi darah roh jahat. Energi-energi darah roh jahat diubah dan dimurnikan oleh jimat ajaib jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan itu sangat murni. Sepertinya tidak ada hambatan untuk memasuki tubuh Xiao Yan. Begitu meridian Yan diputar, semuanya segera diubah menjadi energi pertarungan Xiao Yan, dan dia dapat menyerap energi sebanyak yang dia miliki. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiao Yan telah naik ke puncak pada tahap akhir 1 bintang. Tapi mungkin butuh banyak waktu untuk mencapai Doudi Bintang 2, lagi pula tenaga yang dibutuhkan terlalu besar. Xiao Yan menyerapnya tanpa henti, dan rambut hitam aslinya yang tampan juga ditutupi dengan lapisan darah, seperti manusia darah. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, kemerahan samar melintas di mata gelap. Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu, lalu dia menutup matanya lagi, memutar meridiannya, langsung meningkatkan kecepatan penyerapan ke tingkat yang menakutkan. Energi darah Mosa di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih besar lagi, dan energi darah Mosa yang lebih tebal dan lebih padat melewati jimat dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saya tidak tahu berapa lama, energi darah roh jahat di ruang ini secara bertahap mulai habis. Pada saat tertentu, di dalam dantian di tubuh Xiao Yan, energi yang kuat dengan gila-gilaan tersapu dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, di langit di atas Xiao Yan, semacam kekuatan guntur dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur datang dari segala arah, tidak ada yang tahu di mana sumbernya, dan itu membawa awan guntur yang berjatuhan, meraung dengan suara rendah. Kesengsaraan Kaisar. Ini adalah kesengsaraan Kaisar. Xiao Yan menerobos Doudi Bintang 2 dan sudah terlihat. Selama Xiao Yan berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar, dia akan berhasil dipromosikan menjadi Doudi Bintang 2. Zhan Lao, yang telah menjaga sisi Xiao Yan akhir-akhir ini, juga menunjukkan senyum puas. Akhirnya kita akan memenuhi persyaratan. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dengan kegembiraan, kekuatan besar di tubuhnya meledak. 4 petir meledak di 4 arah Xiao Yan masing-masing, dan 4 sosok besar muncul. Ini adalah 4 setan guntur yang diproduksi oleh Kaisar Jie. 4 setan guntur adalah setan guntur kuning, setan guntur hitam, setan guntur darat, dan setan guntur langit. 4 setan guntur dinamai menurut 4 karakter Tian Di Xuan Huang. 4 karakter Tian Di Xuan Huang mencakup energi seluruh dunia. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui kebenaran yang mendalam. Xiao Yan harus mengalahkan keempatnya. Berbeda setan guntur dapat berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar dan maju ke Doudi Bintang 2. Xiao Yan berdiri, dan suara berderak datang dari dalam tubuhnya. Iblis guntur dengan tubuh kuning adalah yang pertama menghancurkan Xiao Yan, menunjukkan kekuatan guntur. Xiao Yan tidak menganggap serius setan guntur kuning di depannya, dia melangkah maju sedikit, meraih setan guntur di depannya dengan tangan besarnya, dan memukul mundur setan guntur itu. Xiao Yan mengambil langkah besar ke depan, miliknya telapak tangan kokoh itu hancur, langsung menghancurkan iblis guntur kuning berkeping-keping. Pada saat Huang Lei mau pingsan, petir langsung meledak ke arah Xiao Yan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 92 Kesengsaraan Kaisar 7. Set, guntur dengan lengan tebal menghantam tubuh Xiao Yan tanpa penyimpangan sedikitpun. Bagaimana mungkin kecepatan guntur sebanding dengan kecepatan Xiao Yan? Xiao Yan tidak bisa menahan dengusan teredam. Diremehkan, Xiao Yan memandang Xuan Lei Mo yang sudah ada di sampingnya. Lengan Xuan Lei Mo bergetar, dan petir lainnya jatuh. Kali ini Xiao Yan pintar, dia menjauh, dan kemudian dijauhi ke mata Xuan Lei Mo, seberkas cahaya melintas di tangannya yang kosong, dan penguasa raksasa warna-warni muncul. Ledakan, dengan suara teredam, Xuan Lei Mo langsung dihancurkan ke tanah oleh Xiao Yan. Kemudian di atas kepala Xiao Yan, beberapa sambaran petir berkedip lagi.
Ledakan, seperti naga raksasa, guntur menghantam dengan kicauan, dan berubah menjadi guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Xiao Yan buru-buru bergerak maju dengan 3.000 guntur dan kilat. Meskipun dia menghindari sebagian besar guntur, dia masih dihantam oleh sebagian kecil, pakaian Yan sudah compang camping. Xiao Yan memandangi iblis Xuanlei yang melompat di kakinya, dan dengan kejam menghancurkannya beberapa meter, dan mengalahkannya lagi. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan merawat Huang Leimo dan Xuanlei Mo. Dia harus bergegas, keselamatan Long Yi sudah dekat. Xiao Yan memandang Demon Guntur dalam sekejap mata, dan melambai pada penguasa kuno dari api yang berbeda, lapisan cahaya merah redup bersinar di atas penggaris. Keterampilan bertarung tingkat niat, memotong penggaris secara eksplosif. Dia mengucapkan beberapa kata dengan rapi, penggaris berhenti sejenak di udara, dan segera berubah menjadi energi yang kuat dan menghancurkannya dengan keras ke iblis tambang. Setelah jeda sedikit pun, dia melambaikan penggaris dan melemparkannya ke Sky Thunder Demon. Serangan yang begitu cepat dan keras membuat Zhan Lao di samping terus menganggukkan kepalanya. Malapetaka Kaisar terbagi menjadi malapetaka pertama dan malapetaka kedua. Yang dialami Xiao Yan sekarang adalah malapetaka pertama dari malapetaka Kaisar, malapetaka langit, bumi, kuning, guntur, dan iblis. Juga cukup sulit bagi pembangkit tenaga puncak Dou di bintang 1 biasa untuk melewati malapetaka ini. Tentu saja malapetaka kedua setelah itu bahkan lebih kuat. Sudah lama sejak Xiao Yan memasuki ruang samping ini, dan memikirkan adegan ketika Long Yi dikepung. Ketika dia memasuki ruang samping ini, Xiao Yan tidak bisa tenang saat ini, dan berjalan pergi dengan penguasa api abadi di tangannya mengikuti rute yang aneh. Doki yang kuat beredar di sekitar penguasa, bahkan iblis guntur dan iblis guntur langit sedikit kewalahan. Demon Guntur Langit menjadi sedikit marah, menstabilkan tubuhnya yang diguncang oleh Xiao Yan, dan mengangkat telapak tangannya ke langit. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit di atas Xiao Yan. Demon Guntur Langit dapat mengendalikan kekuatan guntur di seluruh adegan. Jika guntur seperti itu menyerang, Xiao Yan mungkin akan hancur berkeping-keping. Demon Guntur terkena keterampilan bertarung tingkat pikiran Xiao Yan, tetapi situasi yang dibayangkan Xiao Yan tidak muncul. Kekuatan keterampilan bertarung tingkat pikiran tentu tidak lemah, tetapi di antara 4 iblis petir, tubuh iblis petir adalah yang terkuat, dan bagaimana bisa dengan mudah runtuh dan pergi. Thunder Demon mengambil alih keterampilan bertarung tingkat Yi Xiao Yan, Flame Explosive Slash, dan kehilangan salah satu lengannya. Meskipun tidak fatal, itu cukup tidak nyaman. Matanya penuh dengan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan ekspresi marah. Tapi Xiao Yan tidak memperhatikannya, sidik jari di tangannya masih berubah dengan cepat, matanya menatap tajam kedua hantu guntur di depannya dan di belakangnya, tangan kirinya memegang penguasa api abadi, dan bola energi merah muda berputar-putar di tangan kanannya, memberikan momentum tirani. Ledakan Yan Xuan, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 93 Kesengsaraan Kaisar 8. Teriak Xiao Yan tiba-tiba, sidik jarinya berubah, dan energi cahaya merah tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah. Xiao Yan meremas telapak tangannya, mencubit lampu merah di tangannya, menggerakkan tubuhnya, berbalik dengan satu langkah, dan melambaikan tinju yang menahan lampu merah, dan dengan cepat menabrak Sky Thunder Demon yang memanggil guntur, dan Thunder Demon di belakangnya juga muncul dengan kompak. Saat ini, Xiao Yan melewati sudut matanya, dan api abadi ruler di tangan kirinya keluar, dan bergegas menuju Thunder Demon dengan cepat. Bang bang, dengan dua suara berturut-turut, Xiao Yan membanting tinjunya dengan keras ke tubuh Sky Thunder Demon, sementara Yihuo Eternal Ancient Ruler menghantam dada Thunder Demon dengan arus yang aneh. Sun Po, setelah Xiao Yan memukul Sky Thunder Demon dengan pukulan, dia tidak menghentikan sosoknya, tetapi langsung mengubah tinjunya, dan beberapa langkah cepat menyebar. Kecepatan tinju Xiao Yan saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan lampu merah segera, itu bersinar di kepalan tangan Xiao Yan, dan dengan setiap pukulan, garis darah merah muncul di udara, dan setelah setiap pukulan, bekas luka akan tertinggal di tubuh setan guntur langit. Dalam sekejap, tanda tinju merah menutupi seluruh tubuh Demon Guntur Langit, dan tiba-tiba guntur di atas langit bergerak samar, dan tiba-tiba guntur 10.000 zang bergemuruh. Guntur ini jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Xiao Yan-nya mata tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum. 3.000 petir, teriak Xiao Yan ringan, dan sosoknya juga berubah menjadi sambaran petir, muncul ke arah lain. Lei Ting tampaknya memiliki spiritualitas, seolah-olah dia telah mengunci Xiao Yan. Dia meledak ke arah Xiao Yan yang muncul di sisi lain, dan tiba-tiba Xiao Yan tidak punya waktu untuk membela diri. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan, sesosok muda, dan sosok ini adalah Xiao Yi. Xiao Yi sedikit mengangkat telapak tangannya yang kecil, dan api aneh seukuran pot dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yi. Petir menghantam kelompok api aneh Xiao Yi yang kental, tetapi bagaimana kekuatan kelompok api yang berbeda dapat dibandingkan dengan kekuatan guntur? Ledakan, kekuatan guntur melewati bola api yang aneh, tapi masih mengenai Xiao Yan. Namun, setelah diblokir oleh kelompok api aneh, kekuatan guntur juga banyak melemah. Xiao Yi awalnya adalah api yang aneh, tidak ada yang terjadi, tetapi Xiao Yan merasa tidak nyaman, pakaian di bagian atas tubuhnya robek, dan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya robek dari tubuhnya. Meletus, wajah Xiao Yan suram,
dan dia mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Udara di sekitarnya diam sesaat, dan segera, di ruang tempat Xiao Yan berada, yang sepenuhnya diserap oleh darah iblis Xiao Yan dan berubah menjadi kegelapan, dua gelombang meletus. Cahaya menyilaukan. Xiao Yan menyuntikkan Yan Xuanbang ke dalam iblis guntur langit oleh Xiao Yan. Ketika dia menyerang iblis guntur langit, dia juga meninggalkan kekuatan ledakan Yan Xuan pada iblis guntur langit. Faktor kekerasan ini distimulasi oleh Xiao Yan. Pindahkan, dan itu akan terjadi meledak pada waktunya. Di bawah serangan serial Xiao Yan, Sky Thunder Demon dan Earth Thunder Demon akhirnya runtuh dan pergi. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 94 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 1. Setelah mengalahkan surga, bumi, Xuan Huang dan setan guntur, Xiao Yan menatap langit di atasnya. Dia tidak tahu malapetaka pertama dan kedua dari malapetaka kaisar, tetapi dia sangat bingung saat ini. Jika malapetaka kaisar berakhir, awan guntur di langit akan menghilang pada saat keempat setan guntur runtuh. Tetapi tidak ada tanda seperti itu sekarang. Di langit di atasnya, awan petir masih mengumpulkan energi di sekelilingnya. Penatua Zan, yang tergantung di kejauhan, juga melihat ke arah awan petir yang semakin besar dan semakin besar di atas Xiao Yan. Ada jejak kilatan petir di awan petir, dan energinya terus terakumulasi, seperti pertanda badai yang mendekat. Ukuran awan petir masih meningkat. Kesengsaraan kaisar juga merupakan efek promosi yang sangat mesum. Dikatakan dalam bacaan bahwa semakin besar awan petir di langit dan semakin tebal guntur yang menerpa, berarti orang yang selamat dari malapetaka mungkin memiliki pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Namun perlu Anda ketahui bahwa dengan meluasnya awan guntur, kekuatan guntur juga semakin meningkat. Jika kekuatan yang dihasilkan oleh guntur jauh melebihi daya tahan perampok, hidup dan mati tidak akan diketahui, sehingga tidak ada pencapaian. Cepatlah, nak, gunakan Transformation Tribulation Pill. Old Zan sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berteriak pada Xiao Yan. Saat ini awan petir di atas Xiao Yan masih bergulir dan berkumpul, terus-menerus menyeduh, dan raungan bernada rendah berdengung. Xiao Yan tidak pernah mengalami kesengsaraan kaisar, jadi dia tentu saja tidak mengetahuinya, tetapi Tuan Zan tahu betul bahwa dari situasi saat ini di mana energi yang dikumpulkan oleh awan guntur masih berkumpul, kesengsaraan kedua ini sama sekali tidak kekuatan biasa, bahkan jika Xiao Yan tidak peduli seberapa tirani tubuhnya, itu benar-benar tak tertahankan untuk dihantam oleh guntur yang begitu kuat. Mungkin hancur total dalam sekejap. Hanya dengan mengandalkan pil transformasi, ia dapat bertahan dari malapetaka ini. Xiao Yan tertegun saat mendengar teriakan Tetua Zan. Tanpa ragu, dia menembus ke dalam ring dengan kekuatan jiwanya, dan dengan cepat menemukan pil transformasi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming. Aku tidak berharap itu akan berguna secepat ini. Cahaya biru di tangan Xiao Yan bergetar, dan botol giok berwarna cerah muncul di tangan Xiao Yan. Di dalam botol giok, aroma pil yang kuat keluar. Xiang dan bahkan Xiao Yan merasa sedikit bingung. Xiao Yan sekarang adalah seorang apoteker dari peringkat pertama kaisar, tetapi keterampilan alkimia Xiao Yan saat ini sedikit lebih rendah daripada apoteker dari peringkat pertama kaisar. Tanpa bantuan Tian Huo, dengan keterampilan alkimia Xiao Yan saat ini, itu tidak mungkin untuk memurnikan obat orang yang membuat ramuan obat kekaisaran. Bagaimana Anda menggunakan pil kesengsaraan transformasi ini? Xiao Yan bertanya kepada Tetua Xiang San. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan benda ini, dan ketika Kaisar Ming memberi Xiao Yan pil Huaji, dia tidak memberitahu Xiao Yan bagaimana cara menggunakannya, jadi Xiao Yan hanya bisa bertanya pada Zan Tua.